Halo, apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada? Senang sekali dapat menyapa pemirsa kembali. Tentunya dalam program TVR 09 bersama saya Alfat Rizky dan juga rekan saya. Bersama saya Anggun Oktarini dan dalam 30 menit ke depan kita akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional. Di mana ini sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan juga budaya yang ada di Indonesia. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 selengkapnya. Pemirsa, kita awali pagi ini dengan berita terkait dengan isu Islamofobia dan diskriminasi terhadap kelompok Islam minoritas ikut menjadi sorotan dalam forum organisasi kerjasama Islam yang ke-18. Anggota BKSHP DPR RI menilai isu Islamofobia dapat diselesaikan dengan penguatan dialog antar negara. Isu Islamofobia dan diskriminasi terhadap kelompok Islam minoritas ikut menjadi sorotan dalam forum organisasi kerjasama Islam yang ke-18. Anggota BKSHP DPR RI menilai isu Islamofobia dapat diselesaikan dengan penguatan dialog antar negara. Konflik Muslim Rohingya Myanmar serta Uighur Tiongkok merupakan bentuk diskriminasi pada kelompok minoritas Islam. Anggota BKSHP DPR RI Hugua menilai ketidakpahaman suatu negara terhadap nilai Islam menjadi alasan utama terjadinya tindakan diskriminasi. Untuk itu, parlemen di negara Oki memiliki peran penting dalam meredam perilaku diskriminasi, utamanya dalam membuka pintu dialog dengan sejumlah negara yang memiliki kecenderungan Islamofobia. Pertama adalah menyangkut masalah perbedaan cara pandang tentang budaya Muslim yang ada di Eropa dan Muslim yang ada secara mayoritas di negara-negara Arab dan Asia. Bagi cara pandang Eropa yang liberal, mereka menganggap bahwa itu melanggar hak asasi manusia. Padahal ini kan sebetulnya cara pandang kultur yang berbeda. Rapat ini kita usulkan untuk diperbanyak dialog-dialog produktif antara lembaga-lembaga yang ada di Eropa, terutama parlemen-parlemen yang ada di Eropa dengan parlemen yang ada di Arab dan kita semua negara-negara Muslim ini. Lebih lanjut, Hugua mengusulkan adanya studi banding ke Rohingya, Uighur, dan beberapa negara di Eropa untuk mengetahui penyebab terjadinya diskriminasi, sehingga diharapkan dapat memberikan solusi penyelesaian yang tepat. Dari Abidjan Pantai Gading, Akbar Prakoso, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, kita beralih ke berita selanjutnya di mana jumlah anggota Polda Banten hanya mencapai setengah dari jumlah yang seharusnya. Di sini anggota Komisi 3 DPR RI menilai bahwa kurangnya jumlah personil akan mempengaruhi pelayanan pada masyarakat dan juga kinerja penegak hukum di wilayah Banten tersebut. Jumlah anggota Polda Banten saat ini sebanyak 7.744 personel atau 52% dari jumlah yang seharusnya, yaitu 14.755 personel. Anggota Komisi 3 DPR RI menilai kurangnya jumlah personel akan mempengaruhi pelayanan pada masyarakat dan kinerja penegakan hukum di wilayah Banten. Jaki Uli mengungkapkan, angka kejahatan di wilayah Banten termasuk tinggi. Selama 2023, Polda Banten mencatat terjadi 7.339 kejahatan di wilayah hukum Banten, salah satunya penyalahgunaan narkoba. Ditambah lagi, modus kejahatan narkoba saat ini terus berkembang. Wilayah dengan kejahatan tinggi seharusnya diperkuat dengan personel dan anggaran yang memadai. Sangat dipengaruhi. Karena Banten personil saja 50%. Artinya perlu disampaikan di sini bahwa tanpa polisi itu kan diukur keberhasilan itu seperti tadi saya bilang antara manpower dan keuangan. Jadi sulit sekali dia berhasil kalau manpower itu kurang pasti. Karena menjadi polisi menyelesaikan suatu perkara tidak bisa diwakilkan. Contohnya satu daerah mau direbut meriam tembak. Tapi polisi kalau ada orang mati dia harus datang. Tidak bisa dia wakili satpam periksa tuh mayat itu gimana. Jadi kekuatan polisi itu kekuatan manusia itu sangat penting. Selain itu, Jaki Uli menyoroti wilayah hukum Banten yang terbagi antara Polda Banten dan Polda Metro Jaya. Situasi tersebut dinilai rancu dan rawan konflik kepentingan, sehingga perlu segera dituntaskan untuk efektivitas pelaksanaan tugas kepolisian daerah Banten. Dari Banten, Nuki Tampu Bolon, TVR Parlemen, melaporkan.
Seleksi calon aparatur sipil negara atau CASN 2024 akan segera dibuka. Segala persiapan dilakukan oleh Badan Kepegawaian Negara atau BKN di seluruh Indonesia. Informasi akan kami hadirkan sesaat lagi, tetap bersama kami di TVR 09. Sini ditambang, konflik yang terjadi, warga sini tidak mengizinkan. masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan Aksi Dewan setiap hari Senin dan Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen. Pemirsa masih bersama kami di TVR 09. Pemirsa, tinjau persiapan pelaksanaan seleksi CASN 2024 di kantor BKN Yogyakarta. Komisi 2 DPR RI menilai persiapan pelaksanaan dan sistem yang digunakan pada seleksi CASN berjalan dengan matang, namun perlu dilakukan evaluasi terhadap kebutuhan formasi daerah. Tinjau persiapan pelaksanaan seleksi CASN 2024 di kantor BKN Yogyakarta. Komisi 2 DPR RI menilai persiapan pelaksanaan dan sistem yang digunakan pada seleksi CASN berjalan dengan matang. Namun perlu dilakukan evaluasi terhadap kebutuhan formasi daerah. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Syamsur Rizal menyoroti permasalahan dalam seleksi CASN, yakni pemerintah pusat hanya dapat mengakomodir sepertiga dari jumlah kebutuhan formasi di pemerintah daerah. Hal tersebut disebabkan karena jumlah ASN yang akan diterima nantinya harus menyesuaikan dengan anggaran yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Dan alhamdulillah yang kita lihat di Jogja ini semuanya berjalan lancar dan tahapannya tadi sudah disesuaikan. Hanya saja ada beberapa persoalan tidak klopnya formasi yang disiapkan oleh daerah dengan yang diadakan oleh pemerintah pusat. Dan jumlahnya yang begitu besar dari pelamar ini menjadi persoalan. Sementara itu, anggota Komisi 2 DPR RI Rianta menegaskan, metode CAT yang digunakan dalam seleksi CASN tidak dapat dimanipulasi. Masyarakat diimbau agar tidak mudah percaya dengan oknum yang menjanjikan kelulusan tes dengan cara curang. Rianta berharap pemerintah pertahankan sistem seleksi yang sudah ada. Sampaikan kepada masyarakat bahwa sistem CAT ini benar-benar tidak bisa ditembus. Prinsipnya itu, kebanyakan masyarakat khususnya yang ada di pedesaan itu masih belum begitu percaya bahwa sistem seleksi ASN maupun P3K itu tidak bisa ditembus. Umam Hidayat, TVR Parlemen, melaporkan. Menjelang bulan suci Ramadan, kelangkaan beras telah menyebabkan kenaikan harga beras dan juga bahan pokok di pasaran, sehingga berdampak pada menurunnya daya beli masyarakat. Dan di sini Komisi 4 DPR RI usulkan rapat gabungan untuk menyelesaikan persoalan kelangkaan beras. Menjelang bulan suci Ramadan, kelangkaan beras telah menyebabkan kenaikan harga beras dan bahan pokok di pasaran, sehingga berdampak pada menurunnya daya beli masyarakat. Komisi 4 DPR RI usulkan rapat gabungan untuk menyelesaikan persoalan kelangkaan beras. Anggota Komisi 4 DPR RI Johan Rosihan menyampaikan, penanganan krisis beras harus berkolaborasi dengan berbagai kementerian dan lembaga. Rapat gabungan antara mitra Komisi 4 dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian Perdagangan diperlukan untuk mengatasi krisis beras dan memenuhi kebutuhan bahan pokok terutama pada bulan Ramadan. Ini tidak bisa ditangani dengan biasa-biasa saja. Apalagi sebentar lagi Ramadan akan datang, di mana kebutuhan masyarakat mayoritas muslim di Indonesia ini tentu memastikan keberadaan beras ini. Kita butuh sekarang ini stok 2,5 juta ton untuk menormalisasi
stok kita di Bulog. Mohon difasilitasi Pak, rapat gabungan komisi. Tapi juga ini bisa melibatkan kementerian-kementerian lain, terutama Menteri Keuangan, ya, Menteri Perdagangan dan sebagainya. Usul saya Pak Ketua, tolong dibentuk rapat gabungan di DPR ini untuk kita mengetahui dan mendesak pemerintah agar betul-betul hadir dalam menyelesaikan persoalan krisis beras yang menjadi kekhawatiran dari masyarakat kita pada hari ini. Lebih lanjut, Johan berharap pemerintah mampu menstabilkan harga beras dan menjaga ketersediaan beras di seluruh daerah agar tidak memicu gejolak sosial di tengah masyarakat. Samuel Aditya, TVR Parlemen, melaporkan. Pada bulan suci Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri, konsumsi bahan bakar minyak atau BBM di sejumlah daerah di Indonesia diprediksi akan meningkat, salah satunya di Provinsi Bali. Untuk itu Komisi 7 DPR RI meminta Pertamina Patraniaga menjaga ketersediaan stok BBM di Provinsi Bali. Pada bulan suci Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri, konsumsi bahan bakar minyak di sejumlah daerah di Indonesia diprediksi akan meningkat, salah satunya di Provinsi Bali. Untuk itu Komisi 7 DPR RI meminta Pertamina Patraniaga menjaga ketersediaan stok BBM di Provinsi Bali. Anggota Komisi 7 DPR RI Andi Yuliani Paris mendorong Pertamina Patraniaga untuk mengantisipasi libur panjang pada Hari Raya Idul Fitri dan memastikan stok BBM aman. Banyaknya Pertashop yang tutup di sejumlah daerah menjadi persoalan, karena dengan adanya Pertashop dapat membantu distribusi BBM kepada masyarakat hingga daerah 3T. Kalau macet itu kan tentu memerlukan double bahan bakar ya. Ini semua harus diantisipasi, harus dihitung dengan baik. Jadi saya berharap Pertamina menghitung kembali dengan baik ketersediaan ya bahan bakar minyak khususnya Pertalite yang menjadi konsumennya adalah masyarakat umum ya. Sementara itu, anggota Komisi 7 DPR RI Ramson Siagian menilai ketersediaan layanan energi yang diberikan Pertamina Patraniaga sudah cukup memadai dan efektif di Provinsi Bali. Untuk itu, ia berkomitmen untuk terus turut serta mengawal ketersediaan stok BBM, baik di Bali maupun secara nasional dalam momen Ramadan dan Idul Fitri. Sinergi juga antara Pertamina Patraniaga dan Pertamina secara menyeluruh di Bali cukup berjalan dengan baik. Pengawasan yang dilakukan oleh BPH Migas juga sinergi dengan operasional yang dilakukan oleh Pertamina. Dari Provinsi Bali, Alfat Rizky, TVR Parlemen, melaporkan. Komisi Perlindungan Anak Indonesia mengungkapkan bahwa sekitar 3.800 kasus perundungan terjadi di Indonesia sepanjang tahun 2023 dan hampir separuh terjadi di lembaga pendidikan termasuk pesantren. Dan pemirsa, yang terbaru kita mendengar kasus perundungan di sebuah sekolah elit di Tangerang Selatan dan perundungan di lingkungan pesantren di daerah Jawa Timur hingga merenggut 1 nyawa siswa. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetap bersama kami di TVR 09. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Kembali di TVR 09.
DPR RI menilai bahwa sekolah sebagai institusi pendidikan bertanggung jawab atas perundungan yang terjadi di sekolah. Dan pembinaan karakter penting untuk dimasukkan ke dalam kurikulum pendidikan di sekolah. DPR RI mengecam terjadinya perundungan di sekolah ini dan mendesak pemerintah segera menanganinya dengan serius. Dan pemirsa, simak laporan mendalam yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen berikut ini. Perundungan adalah kejadian di mana seseorang melakukan atau mengatakan sesuatu yang jahat pada orang lain berulang kali, baik secara langsung atau melalui teknologi internet. Perundungan dapat terjadi dalam berbagai bentuk, mulai dari kekerasan verbal, fisik, seksual, hingga pengucilan. Komisi Perlindungan Anak Indonesia mengungkapkan sekitar 3.800 kasus perundungan terjadi di Indonesia sepanjang tahun 2023. Hampir separuh terjadi di lembaga pendidikan termasuk pesantren. Yang terbaru, kita mendengar kasus perundungan di sebuah sekolah elit di Tangerang Selatan dan perundungan di lingkungan pesantren di daerah Jawa Timur, hingga merenggut 1 nyawa siswa. DPR RI menilai, sekolah sebagai institusi pendidikan bertanggung jawab atas perundungan yang terjadi di sekolah, maka penting untuk memasukkan materi pendidikan karakter bagi siswa. Selain itu, pengawasan dan pembinaan dari guru kepada siswa harus ditingkatkan lagi. Pihak sekolah juga harus berkoordinasi dengan kepolisian untuk menyosialisasikan pendidikan karakter siswa sadar hukum, agar terhindar dari perilaku kekerasan. Anggota Komisi 10 DPR RI, Andreas Hugo Pariera, mengecam terjadinya perundungan di sekolah dan mendesak pemerintah segera menanganinya dengan serius. Ia menekankan perundungan harus dilihat sebagai tindakan kriminal. Pasalnya, perundungan yang kerap terjadi sudah mengarah pada tindakan-tindakan yang mengganggu psikologis, bahkan mencederai fisik korban. Menurut Andreas, sebagai pendidik, sekolah bertanggung jawab membentuk karakter siswa yang tangguh dan berintegritas. Peran guru bimbingan penyuluhan sangat penting untuk memperhatikan perilaku dan karakter siswa. Peran dari guru BP ini harus bisa memperhatikan anak-anak ini sejak dari perilakunya, dari karakternya. Nah, sehingga anak-anak dengan kebiasaan, perilaku yang aneh ini harus ditangani secara khusus gitu. Sehingga dengan demikian dia tidak mengganggu yang lain, tidak menjadi perundung terhadap yang lain, atau dia tidak menjadi korban dari perundungan yang dilakukan oleh teman-temannya sendiri gitu. Jadi peran daripada di lingkungan sekolah, peran daripada guru BP ini perlu diintensifkan, dimaksimalkan, sehingga dengan demikian kasus-kasus seperti ini tidak berulang lagi gitu. Selain memformulasikan kebijakan khusus untuk membentuk karakter siswa berintegritas, anggota Komisi 10 DPR RI Zainuddin Maliki menilai pemangku kebijakan di sekolah tidak bisa bekerja sendiri mengatasi perundungan, sehingga harus menjalin kerjasama dengan kepolisian, orang tua siswa, dan masyarakat umum untuk mencegah terjadinya perundungan. Saya juga bisa memberikan sebuah catatan, sekolah itu tidak bisa bekerja sendiri. Orang tua juga harus ikut bertanggung jawab. Orang tua tidak boleh lagi menganggap bahwa pendidikan itu adalah urusan sekolah. Kalau sudah anaknya diserahkan pada sekolah, seolah-olah pendidikan menjadi tanggung jawab sekolah, itu awal dari kesalahan yang besar. Guru di sekolah harus juga menjalankan fungsi sebagai orang tua, sehingga kemudian guru di sekolah bisa mengenali dengan baik watak, bawaan, perilaku, kepribadian anaknya dengan baik. Pihak masyarakat saya kira juga harus ikut bertanggung jawab untuk ikut melakukan kontrol sosial. Kalau kontrol sosial itu diberikan, insya Allah peluang untuk melakukan bullying itu semakin sempit. Komisi 10 DPR RI juga mendorong para pemangku kepentingan di sektor pendidikan melakukan pencegahan dengan melakukan pendekatan personal untuk meredam kenakalan remaja. Salah satunya
melalui strategi pemajuan kebudayaan untuk meredam pengaruh budaya luar dengan mengedepankan dan mengenalkan budaya sendiri melalui taman budaya, lembaga-lembaga kebudayaan, museum kepada para remaja. Kembali di TV 09 dan pemirsa, kali ini kami akan mengajak Anda untuk berjalan-jalan sedikit. Kalau misalkan biasanya nih masjid itu ada di daratan ya, Anggun. Nah, ini kami akan mengajak Anda ke Sulawesi Tenggara, di mana ada Masjid Al-Alam. Masjid Al-Alam ini terletak di atas pantai nih. Betul sekali, walaupun di sini ada berbagai macam wisata alam, Sulawesi Tenggara juga memiliki wisata religi. Nah, itu tadi yang sepertinya harus kita segera kunjungi. Dan seperti apa pemirsa liputan terkait dengan Masjid Al-Alam ini? Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di TVR 09. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Bersama kami kembali pemirsa di TVR 09. Ya pemirsa, seperti yang sudah kami sebutkan tadi terkait dengan lokasi masjid yang anti mainstream nih di atas permukaan laut dan dominasi warna putih memberikan kesan elegan Masjid Al-Alam di Kendari. Bangunannya yang unik dan juga elegan di tengah pesona teluk yang memanjakan mata pemirsa di sini menambah daya tarik bagi masjid ini sendiri. Dan pemirsa, tanpa berlama-lama mari kita saksikan tayangan indahnya Masjid Al-Alam, Masjid terapung di Teluk Kendari pada segmen Intips, Informasi dan Tips berikut ini. Selain terkenal dengan wisata bahari Wakatobi, Sulawesi Tenggara punya wisata religi yang cukup fenomenal, tepatnya di Kota Kendari. Kalau pemirsa sedang berada di kota ini, rasanya kurang lengkap jika tidak mengunjungi Masjid Al-Alam. Berada di perairan Teluk Kendari, membuat masjid ini mempunyai julukan unik tersendiri. Masyarakat setempat biasa menyebutnya Masjid Terapung. Selain lokasinya yang anti-mainstream, masih banyak hal unik dan menarik yang dimiliki Masjid Al-Alam. Kita ulas satu-satu yuk. Ikon wisata religi yang dijuluki sebagai Masjid Terapung ini digagas idenya serta mulai dibangun sejak tahun 2010 silam. Tepatnya pada masa kepemimpinan dari Gubernur Sulawesi Tenggara pada saat itu, Nur Alam. Masjid ini dirancang oleh arsitek asal Sulawesi Selatan bernama Mursyid Mustafa. Total anggaran pembangunan yang dihabiskan sebesar 200 miliar rupiah. Masjid ini kemudian diresmikan pada tahun 2018. Selain didesain menjadi lokasi ibadah, Masjid Al-Alam juga terus dikembangkan sebagai spot wisata religi di Kota Kendari. Pengunjung dibuat nyaman untuk menikmati suasana Teluk Kendari dari lokasi masjid berdiri. Posisi Masjid Al-Alam di tengah Teluk Kendari bisa disejajarkan dengan Masjid Al-Rahmah di Jeddah atau Masjid Malaka di Malaysia. Kemegahannya juga bisa disamakan dengan Masjid Sultan Omar Ali Saifuddin, Brunei Darussalam, atau Masjid Bandaraya Kinabalu, Malaysia, yang sama-sama berdiri di atas permukaan laut. Mengunjungi Masjid Al-Alam Kendari, selain untuk bertujuan ibadah, keindahan arsitekturnya juga kerap diabadikan dalam fotografi. Masjid dengan luas 12.692 meter persegi ini
terbagi menjadi bangunan utama masjid, plaza tertutup, dan plaza terbuka. Para pemburu foto kerap menjadikan lokasi ini sebagai salah satu tempat favorit mereka untuk mengabadikan momen berharga. Alhamdulillah saya sudah kedua kali ini ke Masjid Al-Alam. Ini alhamdulillahnya bisa salat Jumat di sini untuk hari ini. Alhamdulillah luar biasa untuk hari ini. Makanya saya sengaja sholat Jumat di sini untuk menyaksikan secara langsung Jumatan di sini, dan memang luar biasa sekali masjidnya. Di dalam dan jamaahnya pun luar biasa. Alamat lengkap dari Masjid Al-Alam Kendari berada di Desa Lalolara, Kecamatan Kambu, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara. Mengunjungi Masjid Al-Alam cocok bagi pemirsa yang ingin melepas penat karena sibuk bekerja dan berbagai urusan dunia. Sambil memperdalam ilmu agama, pemirsa juga dapat merasakan sensasi beribadah di tengah-tengah teluk yang indah dan cantik. Sampai jumpa di episode berikutnya. Pemirsa, di penghujung acara kami informasikan kepada Anda sejumlah agenda DPR RI pada hari ini, Rabu 13 Maret 2024. Pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, ada rapat kerja Komisi 4 DPR RI dengan Menteri Pertahanan Republik Indonesia dan dihadiri oleh Kepala Badan Pangan Nasional, Kepala Badan Karantina Indonesia, Direktur Utama Perum Bulog, Direktur Utama PT RNI Holding Pangan ID Food, beserta anak perusahaan dan Direktur Utama PT Pupuk Indonesia. Sedangkan pemirsa, di pukul 1 siang nanti Komisi 8 DPR RI di sini maksud kamu membahas terkait dengan rapat kerja dengan Menteri Agama, membahas laporan hasil pemeriksaan BPK Haji tahun 2023 dan persiapan haji di tahun 2024. Dan pemirsa, sejumlah agenda serta program DPR RI lainnya masih dapat Anda saksikan secara langsung di TVR Parlemen. Melalui kanal utama, kanal komisi, dan juga kanal alat kelengkapan Dewan lainnya dapat Anda akses di tvrparlemen.dpr.go.id. Baik pemirsa TVR Parlemen, demikian TVR 09 edisi pagi hari ini. Segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09 pagi hari ini bersama saya Anggun Oktarini dan juga rekan saya Salvat Rizky. Pemirsa, sampai berjumpa kembali di TVR 09 esok hari. TVR Parlemen, Referensi Indonesia.